Makanya orang-orang tua kadang kalau dibukanya kepala anaknya tengok, tengoknya ada dua, cocok kok merah kambing gitu. Di Tanjung Balai Karimun ada begitu? Entah apa hubungannya. Saya khawatirnya pas dibuka tengok 13. Cocok kok merah babi gitu. Saya dikasih waktu 45 menit. Tadi saya mulai jam 6 kurang 20. Berarti saya harus selesai jam 6.25. Lewat dari itu kita masih banyak jadwal lagi. Ini Ustaz penting ini. Sombong kali ya. Baru saya kasih satu contoh makanan. Hurriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Kenapa babi tak boleh? Kalau memang babi tak boleh, kenapa diciptakan Allah SWT? Ini orang yang ngomong gini otaknya sungsang. Kata dia semua yang diciptakan Allah ini baik. Sama macam guru di sekolah. Siapakah presiden Amerika? A. Hashimoto. B. Abdul Somad. C. Obama. D. Jawaban yang benar 1 apa 3? 1. Yang salah berapa? 3. Kenapa dikasihnya ada salah ada benar? Untuk ngetes murid supaya tahu mana yang pandai, mana yang blok. Itu gunanya. Begitu juga Allah kasih. Ini halal, ini tak halal. Kira-kira kalau ditengok mana yang banyak? Yang halal apa yang tak halal? Anak kambing berapa paling banyak? 2. Anak babi? 13. Makanya angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Anak babi 13, puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Makanya disebut sial. Sekali lahir keluar 13. Anak kambing 2 cuma. Makanya orang-orang tua kadang kalau dibukanya kepala anaknya tengok, tengoknya ada 2. Cocok kok merah kambing gitu. Di Tanjung Balai Karimun ada begitu? Entah apa hubungannya. Saya khawatirnya pas dibuka tengok 13. Cocok kok merah babi gitu. Saya bawa ceramah subuh ini ketawa-ketawa karena saya grogi depan tuan guru. Kalau saya serius bahan saya hilang. Sampai mana tadi? Sampai 13? 14? Itulah makanya kita disuruh mencari yang halal. Kenapa ada babi? Diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai ujian supaya kita bisa tak menghindarkan ini. Diciptakan Allah ada yang halal, ada minuman yang haram, khamar. Supaya apa? Supaya kita memilih wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, dikasih Allah yang haram-haram, wa taqwaha, dikasih Allah yang halal-halal. Tinggal kau pilih. Ini khamar, haram. Ini teh manis, halal. Sekarang kau pilih. Pilih mana? Khamar, teh manis. Khamar, teh manis. Khamar, teh manis. Fa alhamaha fujuraha, dikasih jalan haram, dikasih jalan halal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih yang halal. Pilih yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, manis-manis buah. Begitu kalau ngasih air minum teh Ustadz, jangan manis sekali. Nanti Ustadz itu tak sampai umurnya panjang, kena diabetes mellitus. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab masalah makanan. Abdul Somad hanya bisa menjelaskan ilmu ini 0,01%. Masalah babi tadi tak selesai Pak Ustadz. Balik cerita babi lagi. Datanglah orang kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, ya, kenapa babi haram?
Kenapa babi haram Syekh Muhammad Abdu? Kata Syekh Muhammad Abdu, tolong kau ambil ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor. Apa hubungan ayam sama babi? Ambil aja lah. Diambillah ayam jantan 2 ekor. Diambil ayam betina 1 ekor. Dimasukkan dalam satu kandang. Belaga ayam jantan ini sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam ini? Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Itu saya terjemahkan. Belaga ayam jantan sama ayam jantan untuk merebutkan ayam betina. Di sebelah kandang dimasukkan pula 2 babi jantan dengan 1 babi betina. Tak ada orang tubuh kelahi, digarapnya berdua. Ternyata babi tak ada rasa cemburu. Oke, jangan banyak makan. Pengaruh makanan banyak berpengaruh terhadap sifat. Banyak terpengaruh terhadap sifat. Dulu ada guru saya waktu masih sekolah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah Medan. Ingat betul saya penjelasannya. Udah meninggal. Namanya Ustadz Hafiz Yazid, sahabat dari Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Senambela di Mustafawiyah Purba. Apa kata dia? Murid-murid sekalian, ya Tuan Guru, jangan kalian makan anjing. Kenapa gitu? Karena berpengaruh makanan ini terhadap sifat. Kenapa gitu? Kita kalau di klekson, ten-ten, kambing jual lah klekson kambing, ten-ten, pasti lari kan? Kalau anjing enggak, ten-ten, nengok dia ke belakang. Yang senyum paham kan? Nanti sebelum mengupload di YouTube kalian buang ini ya. Tidak, nanti dilaporkan saya lagi. Laporan yang lama aja belum dicabut. Begitulah pengaruh makanan. Makanya diharamkan memakan yang kotor-kotor. Wa harrama alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu makan yang kotor-kotor, yang menjijikkan. Karena faktor makanan berpengaruh kepada kepribadian. Maka kita haram memakan binatang buas. Ada binatang buas dimakan orang Islam? Mana ada? Yang berkuku tajam tak boleh, yang bertaring tak boleh. Supaya apa? Supaya jangan mencakar-cakar. Ini dimakan kucing garong. Habislah, mencakar aja bawaannya. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja. Itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api. Itu pun karena besi. Mana bisa? Kita ada aturannya, halal lifestyle. Selesai makanan. Kenapa makanan yang Ustadz bahas duluan? Karena diantara sebab tidak dikabulkannya doa karena makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Yang berdoa ini lidah. Rabbana atina. Yang makan haram lidah. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram dipakai juga minta? Mana bisa? Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan haram, satu untuk berdoa. Pas berdoa lain, pas giliran makan cabut, ganti dulu. Jangan makan haram. Ada orang yang berdoa pagi, petang, siang dan malam, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? 4 sebab. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Maka makanannya halal. Teh manis halal. Air halal, ada tertulis label halal. Tak ada nih. Ada label halal. BP POM, Badan Pengawas Makanan Obat, bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dulu dengan MUI, sekarang pindah ke Kementerian Agama. Halal. Maka berani kita minumnya. Zatnya halal, zatnya halal, tapi dibeli dengan uang haram. Kenapa duitnya haram? Riba. Kenapa bisa duitnya riba? Karena menabung di bank konvensional. Alihkanlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Siap? Lama baru masuk iklannya, 30 menit.
Makan binatang yang haram, insya Allah rakyat masyarakat Tanjung Balai Karimun sudah bersih, tak ada lagi makan binatang yang haram. Tapi makan riba, hari apa hari ini? Hari Jumat Beng buka apa tutup? Buka. Kalau siap betul-betul mau pindah, mau tobat, mau hijrah dari makan haram, hari ini juga, nanti jam 8 langsung ke bank, tarik semua uang, pindahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Siap? Pucat. Ustadz Somad itu ngomongnya aja Bank Syariah. Ustadz sendiri nabungnya di mana? Bank Syariah. Jadi Bank Syariah, alhamdulillah. Gaji dulu ditransfer melalui bank konvensional. Siang malam berdoa, ya Allah, aku ceramah ngajak masyarakat halal, tapi gajiku ditransfer dari bank konvensional. Alhamdulillah beralih transfer uang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, gaji dosennya ditransfer melalui BRI Syariah. Kenapa tidak Bank Riau Kepri Syariah? Mana aku tahu. BRI Syariah dulu waktu dosen, sekarang udah tak jadi dosen lagi. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi ustadz dosen terbang. Apa maksudnya? Lebih banyak terbang daripada hinggap. Terbang ke Durai, terbang ke Buru, terbang ke Karimun, nanti terbang ke Batam, besok terbang ke Anambas, lama-lama baru mendarat masuk ke liang lahat. Inilah jamaah, kita cerita tiang lahat dia ketawa pula. Mestinya tunjukkanlah ekspresi sedih. Oke, kita ulang sekali lagi. Terbang ke Durai, terbang ke Buru, terbang ke Karimun, terbang ke Batam, terbang ke Anambas, lama-lama terbang ke liang lahat. Mati. Nampak betul dibuat-buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanan sudah, cara mencari nafkah ini juga mesti diluruskan. Kalau tidak kita akan makan yang haram, makan haram. Nauzubillah. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Kata orang Melayu, tersapu. Orang Karimun apa kata? Terus tersapu juga. Siapa yang menyapu? Disapu hantu. Oleh sebab itu nanti nampaklah di akhirat bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Gara-gara apa? Gara-gara makan riba. Anak kecil otaknya masih terang, hatinya masih bersih, kotor, gelap otaknya, gelap hatinya, tak dapat baca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya mengasih makan haram. Kalau Ustadz menceramahi bapak-bapak, jangan kasih anak bini makan haram, jangan kasih anak bini makan subhat, jangan kasih makan anak Arab. Ustadz Somad mencari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ada orang-orang ngomong begini, ini orang begini ini la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dikasih Allah hidayah ke dalam hatinya insyaallah. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rezekiku sudah ditetapkan Allah. Maka kalau sudah ditetapkan Allah, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dosa. Sebetulnya pagi ini bapak sudah ditetapkan Allah, ini rezeki kau halal. Tapi karena niat buruk dosa, hilang yang halal itu. Bukan karena Allah, tapi karena perbuatan kita. Maka berusahalah mencari yang halal. Keluar dari masjid, keluar dari masjid doanya minta rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki yang halal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanan halal sudah, makanan halal. Yang kedua, materinya halal, cara mencarinya halal, jauh dari riba sudah. Yang ketiga, pakaian halal. Alhamdulillah bapak-bapak semuanya selamat. Yang pakai jubah selamat, yang pakai celana panjang selamat. Sekarang ada orang pakai pakaian yang tak halal, nampak lutut, bekurap, bekudis. Ini pun tak halal nampaknya. Oleh sebab itu maka kita jaga ini. Insya Allah tinggal di tepi pantai, dekat laut, pakai celana pendek, duduk di warung kopi.
enjoy, santai, nikmati hari-harimu. Betul. Tapi dalam mazhab Syafi'i, aurat bainas surrati war rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Lutut ditutup. Dari pusat sampai ke lutut itu maksudnya dari pusat ke lutut ditutup. Banyak juga orang sekarang pusat ditutup, lutut ditutup. Yang lain terbuka. Adapun perempuan, yang ketiga tentang pakaian halal. Perempuan memakai pakaian halal, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaiannya. Dulu orang musyrik, perempuan jahiliyah, kepalanya tertutup, lehernya terbuka. Kepalanya tertutup, betisnya terbuka. Maka disuruh turunkan jilbab sampai ke leher, turunkan jilbab kain panjang sampai ke betis, yang nampak hanya dua, illa haza wajah wa haza tapak tangan. Bapak akan ditanya di akhirat tentang aurat anak perempuan bapak, adik perempuan bapak, kakak perempuan bapak. Perempuan dia punya wali 6 orang. Abang perempuan punya wali 6 orang. Ayah tak ada ayah, atuk tak ada atuk, abang tak ada abang, adik laki-laki tak ada abang ayah, adik ayah 6. Bapak pula menjaga perempuan, istri perempuan. Orang Karimun istri perempuan. Di tempat lain sekarang lagi style laki-laki, LGBT namanya. Istri perempuan, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, keponakan perempuan. Itu perempuan-perempuan yang kita walikan. Maka kita bertanggung jawab di dunia, di akhirat. Orang yang tak ada rasa cemburu, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Anak gadisnya pakai celana pendek, pakai celana sempit, cuek aja deh. Cantik anak gadisnya, ayolah mau kau ambil, ambil. Mana rasa cemburumu? Mana rasa takutmu? Mana rasa khawatirmu? Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, maka akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, akan diturunkan Allah hukuman, akan didatangkan Allah azab. Ketika azab itu datang, kamu pun berdoa, ya Rabb, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanan halal sudah, makanannya halal, cara mencarinya halal sudah, pakaiannya halal sudah, hotelnya halal. Hotel syariah perlu. Hai bapak-bapak yang kaya-kaya, investor-investor, buat hotel halal. Kadang kita malu sendiri, ustadz tinggal di hotel, naik lift, bukan di Karimun, tempat lain. Ini ceritanya tempat lain. Masuklah saya ke lift. Soalnya saya di Karimun tak ada naik lift, tadi naik tangga biasa. Ini menunjukkan ceritanya tempat lain. Saya termasuk ustadz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya to the point aja. Masuk sampai di lift, nampaklah orang di lift ini pakai pakaian yang belum selesai dijahit tukang jahit. Kita serba salah. Udah pakai peci, pakai koko, pakai sorban, nampak yang paksa lagi kita nunduk aja. Mau ditengok berdosa, tak ditengok awak mau nengok pintu. Serba salah kita. Tapi begitu tinggal di hotel syariah di Yogyakarta, di Yogyakarta itu ada satu hotel syariah. Di Solo ada hotel syariah. Tenang kita, adem, ayam. Kenapa? Sebelum masuk ditanyanya dulu surat nikah mana. Kalau hotel tak syariah mana mau tahu dia? Mau kau bawa bini kawan, bini lawan, bebas saja. Bukan pernah dia tanya surat nikah. Oleh sebab itu maka pentingnya halal. Judul subuh ini, seumur-umur hidup saya ceramah, baru ini dikasih judul halal lifestyle. Emang hebat orang Tanjung Balai Karimun ini. Luar biasa judulnya. Isinya biasa-biasa aja.